Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Misteri api di hutan. Pagi ini cuaca sangat cerah, cocok untuk bermain di luar. Tapi Derry merasa malas. Dia tidak tertarik untuk bermain. Derry, ayo ke sini. Ayo. Kami sedang berlibur keluar kota. Entah ini ada di mana. Tapi di sini yang ada hanya hutan belantara. Aku sungguh bosan. Tidak ada kegiatan seru. Lebih baik aku bermain sendiri. Hutan ini lebat juga, tapi kok sepi ya? Kalau dari buku Levi, harusnya kan ada banyak sekali hewan. Padahal aku berharap bisa bertemu dengan orang utan. Derry berjalan menuju ke arah sumber suara. Suara itu mirip dengan suara rintihan kesakitan. Derry penasaran, apakah ada yang terluka? Pohon, mengapa kamu menangis? Oh, anjing kecil. Aku kehausan. Sangat haus. Tidak ada yang menolongku. Apakah kamu mau menolongku? Kalau kata Levi, pohon kan bisa cari minum sendiri lewat akarnya. Aneh ya pohon ini. Kamu juga pasti tidak mau menolongku kan? Kamu kan pohon yang besar. Bukankah kamu bisa mencari minum sendiri lewat akarmu? Aku memang punya akar yang panjang, tertancap sangat jauh ke dalam tanah. Tapi akhir-akhir ini, air di dalam tanah cepat sekali menghilang semenjak selimut polusi semakin tebal. Apakah ada sungai di sekitar sini? Aku akan mengambilkan air untukmu. Benarkah? Kamu sungguh baik. Jalan lurus saja. Nanti ada batu besar. Kamu boleh belok kanan. Di sana ada sebuah sungai. Wah, mengapa sungai ini kering? Apa yang dikatakan oleh pohon besar memang benar. Apa karena ini hanya sungai kecil? Aku akan mencoba mencari sungai yang lebih besar. Ini kan masih bulan Februari. Seharusnya ada air di mana-mana. Semakin jauh berjalan, Derry merasa semakin heran. Keadaan di tengah hutan ini tidak seperti yang dia lihat dari buku Levi. Apa ini? Kemana perginya semua pohon? Derry terkejut melihat ada banyak sekali bekas pohon-pohon yang ditebang dan bekas lahan yang terbakar. Rusa? Aku ingin bertanya. Apa kamu tahu di mana letak sungai besar? Ada sebuah sungai besar, tapi jauh dari sini. Suara rusa itu terdengar lemah dan tidak bersemangat. Derry merasa khawatir kepadanya. Apakah kamu sedang sakit? Aku tidak sakit. Aku hanya kelaparan saja.
Tapi jika sampai sore ini aku belum bisa makan, aku pasti akan sakit. Mengapa kamu tidak bisa makan? Mau aku carikan rumput? Coba saja kamu lihat di sana. Tempatku makan sudah dirusak oleh manusia. Derry memandang sedih ke arah padang terbuka yang dulunya adalah hutan lebat. Tidak ada yang bisa Derry lakukan. Derry pun meneruskan perjalanannya. Kita jatuh! Aduh, bagaimana ini? Tahan! Tahan! Tidak bisa! Awas! Apa yang terjadi di sini? Kalian tidak apa-apa? Rumah kami jatuh. Lihat ini, hancur semuanya. Gara-gara semua daunnya hilang, sarang kami jadi tidak kuat bertahan. Pohon ini mengering. Bagaimana bisa terjadi? Semua ini ulah manusia. Aku tidak mengerti. Tadi Rusa juga bilang begitu. Tapi Para manusia sengaja membakar dan merusak hutan kami. Mereka menebang pohon dan membakarnya. Kadang mereka mengubahnya menjadi perkebunan. Tapi kadang juga tambang-tambang. Oh, ini sungguh mengerikan. Apakah kamu tahu? Kalau pohon berkurang, tidak ada lagi yang menghasilkan oksigen. Tidak ada lagi yang menyerap polusi. Semua asap yang dihasilkan oleh pabrik dan kendaraan dari semua kota akan berkumpul di udara. Lambat laun, bumi akan diselimuti oleh polusi. Akibatnya, suhu di bumi akan naik. Jika ini terjadi terus-menerus, iklim pun bisa berubah. Anjing yang hidup dengan manusia sepertimu seharusnya lebih tahu kan? Saat ini, iklim di bumi sudah berubah. Kita tidak bisa lagi memprediksi kapan musim hujan tiba dan kapan musim kemarau tiba. Lihat saja pohon kami, sudah mengering seperti ini. Padahal seharusnya masih musim hujan. Informasi ini sangat mengejutkan bagi Derry. Dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk para burung. Derry pun melanjutkan perjalanannya mencari sungai. Bau apa ini? Seperti bau terbakar. Kebakaran di hutan ini? Derry segera berlari menuju ke sumber suara. Semakin lama, suara itu semakin jelas terdengar dan ada kabut asap yang menghalangi pandangannya. Asap ini membuatku batuk. Oh, tidak. Apa yang terjadi di sini? Kelinci, kamu tidak apa-apa? Anak-anakku, tolong selamatkan mereka. Tolong aku. Sarangku habis terbakar. Woi semuanya, ikuti aku. Kita harus segera pergi dari sini. Derry terpaku di tempatnya. Pemandangan itu begitu mengerikan. Selama ini dia merasa baik-baik saja tinggal bersama Levi. Tapi ternyata kondisi begitu berbeda di sini.
Api! Api muncul lagi! Semuanya, ayo lari! Ayo, kamu juga harus pergi jika ingin selamat. Tapi, bagaimana dengan hewan-hewan yang lainnya? Bukan saja memikirkan yang lain. Jika angin terus bertiup kencang, bisa-bisa terjadi kebakaran hebat lagi. Derry ketakutan mendengar cerita orang hutan. Tanpa sadar, dia pun ikut berlari. Tetapi di tengah jalan, Derry melihat anak rusa yang masih kecil terjebak di tengah-tengah puing pepohonan. Tolong! Tolong! Derry tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi di depan matanya. Dia berlari ke arah anak rusa tersebut. Dia masuk ke api. Orang utan berlari meninggalkan Derry sendirian. Sementara itu, Derry berjuang untuk menyelamatkan anak rusa itu. Jangan takut, aku akan menolongmu. Begitu aku berhasil mengangkat batang ini, kamu harus langsung berlari. Apakah kau paham? Iya. Lari! Terima kasih. Derry merasa puas bisa menolong anak rusa. Setelah itu, dia pun berlari turun menuju ke penginapan tempat Levi berada. Tubuhnya penuh dengan jelaga. Pasti nanti Levi akan khawatir. Ketika Derry tiba di penginapan, suasana begitu ramai. Hiruk-pikuk para petugas pemadam kebakaran. Mereka sibuk menyiapkan segala macam peralatan dan bersiap untuk naik ke gunung, tempat di mana kebakaran sedang berlangsung. Derry, dari mana saja kamu? Aku cemas karena kamu menghilang. Dan saat ini juga ada kebakaran di hutan. Aku takut jika kamu terluka. Malam harinya, seluruh keluarga berkumpul, menyaksikan berita yang tayang di televisi. Sebuah kebakaran terjadi di wilayah selatan, tidak jauh dari kawasan wisata. Diduga, api sengaja disulut oleh para pekerja. Sungguh tidak bertanggung jawab. Membuka lahan perkebunan dengan cara membakar hutan seharusnya tidak boleh dilakukan. Tapi masih saja ada kejadian seperti ini. Iya, untung saja ini masih musim penghujan. Suhu belum begitu panas sehingga api lebih mudah dipadamkan. Coba bayangkan jika ini terjadi di musim kemarau. Levi sudah lihat beritanya kan? Kebakaran hutan tidak hanya terjadi ketika musim kemarau saja. Kebakaran bisa terjadi kapan saja akibat ulah manusia. Ulah manusia, Ayah? Iya, 90% kebakaran hutan di Indonesia disebabkan oleh ulah manusia. Bisa saja pembakaran sengaja seperti yang terjadi saat ini. Kebakaran juga sering terjadi karena ranting kering yang saling bergesekan di tengah cuaca panas. Lahan gambut yang terpapar cuaca panas juga menjadi mudah terbakar. Atau kejadian tidak sengaja seperti api unggun para pendaki yang tidak dimatikan dengan benar. Atau bisa juga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Ketika terjadi kebakaran seperti ini, siapa yang rugi? Siapa ya? Tentu saja para binatang yang hidup di hutan. Mereka banyak yang terluka dan kehilangan rumah. Dalam skala besar, asap kebakaran akan terbang jauh terbawa angin dan menutupi kota-kota di sekitar. Bagi manusia, asap ini bisa membuat sakit paru-paru. Untung saja rumah kita jauh dari sini ya. Jadi, kita aman kan? Untuk saat ini iya,
Tapi efek dari kebakaran hutan ini sangat banyak. Asap yang mengumpul di udara membentuk semacam selimut polusi yang mengelilingi bumi. Coba saja Levi bayangkan, kita kalau pakai selimut terus-menerus, apalagi di cuaca panas, pasti akan merasa gerah, bukan? Nah, ini juga sama. Jika selimut asap ini bertahan dalam waktu yang lama, apalagi bertahun-tahun, secara perlahan suhu bumi akan meningkat. Jika terus-menerus dibiarkan, maka iklim di bumi akan berubah. Ini sangat berbahaya. Perubahan iklim akan mengakibatkan banyak sekali bencana. Kekeringan di semua tempat, kebakaran saat musim kemarau, banjir ketika musim hujan. Bisa-bisa nanti kamu tidak bisa sekolah kalau sekolahnya kebanjiran. Perubahan iklim juga menyebabkan gagal panen dan mengancam sumber makanan manusia. Penjelasan ayah sama persis dengan yang dikatakan para hewan tadi siang. Aku takut. Pembakaran hutan yang disengaja merupakan salah satu faktor terbesar penyebab perubahan iklim. Stop sekarang juga. Ayo kita lindungi bumi, tempat kita tinggal. Halo teman-teman dan kakak-kakak semua. Pengen bisa bikin komik, game, dan animasi seperti Riri? Ikuti pelatihannya di GameLab aja. Kunjungi website kami di www.gamelab.id/kelas kreator. Dijamin gampang, siapa aja bisa.